Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Istana buka suara memastikan bahwa hutang kereta cepat ya atau WUS ya, kereta cepat Jakarta Bandung ternyata dibayar pakai APBN. Wih. Ternyata tidak bisa lepas dari bayangan-bayangan seorang Jokowi. Wih. Ya, kita lihat saja. Ini saya kaget begitu kan, ketika istana mengatakan ya kereta cepat ini akan dibayar pakai APBN. Yang jelas-jelas beberapa bulan yang lalu Pak Purbaya mengatakan akan menolak menggunakan APBN. Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Tapi nyatanya sekarang Purbaya tidak bisa berkutik, Prabowo tidak bisa berkutik. Jadi kalau sudah Jokowi mengatakan haram menggunakan APBN, tidak akan menggunakan APBN, tapi nyatanya menggunakan APBN, itu tidak lepas, tidak akan ditolak oleh Presiden Prabowo Subianto dan Pak Purbaya begitu kan ya, bahwa hutang kereta cepat ini benar-benar ya, hutangnya begitu kan benar-benar luar biasa kalau sudah menggunakan APBN. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Jadi jangan khawatir. Saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi. Kan rakyat lagi yang kemudian jadi tanggung jawab besar. Kemana janji dari seorang Jokowi dulu? Tidak menggunakan APBN, tidak menggunakan APBN, haram. Jadi lucu begitu kan? Ya lucu, dan pada akhirnya orang sudah tahu karakter di mana para pemimpin-pemimpin yang kemudian sekarang sudah tahu di era kepemimpinan dari seorang Jokowi begitu, kabarnya tidak akan menggunakan APBN. Lucu kan? Jadi masyarakat lagi yang kemudian jadi tanggung jawab karena itu uang rakyat APBN-nya begitu kan? Ya, uang pajak rakyat di situ begitu. Dari Jokowi enak aja begitu kan, resmikan sana sini, ada kereta cepat. Kalau belum mampu begitu, nggak usahlah sok-sokan membangun kereta cepat. Memang negara kita negara maju dalam segi apa coba? Kesejahteraan ya seperti ini yang kita rasakan begitu. Saya mengkritik ini secara logis begitu kan ya, sesuai dengan realita yang ada begitu. Nah, kalau kita melihat begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan Jokowi begitu kan, bahwa kereta cepat ini ya kabarnya begitu kan ya, kereta cepat ini tidak akan menggunakan APBN. Dan itu janji dari seorang Jokowi begitu kan. Masalahnya apa sih? Itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, dia kok nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Kan beres. Ini juga sama.
Kenapa terus bilang ada nanti kita akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Karena saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita, saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Jadi artinya apa? Artinya sekarang kalau menggunakan APBN, ya, kalau menggunakan APBN, apakah menabrak aturan daerah Jokowi atau bagaimana? Atau memang tidak mampu ini? Atau memang ini adalah warisan Jokowi yang jadi beban kepada rakyat? Ya kan pada akhirnya rakyat yang jadi beban. Coba kita lihat saja ini. Mengingat janji ya seorang Jokowi saat pilih Cina, ya kereta cepat tak memakai APBN, ya tidak pakai APBN. Kata siapa begitu? Ini adalah dulu Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa kereta cepat haram hukumnya menggunakan APBN. Tapi nyatanya begitu kan, ya warisan-warisan dari seorang Jokowi ternyata masih menggunakan APBN sekarang. Lantas bagaimana ke depan? Wah, wallahu a'lam begitu kan, nggak tahu lagi nih. Ya, bahkan KPK sekarang lagi diam ya gitu kan ya. Ada dugaan-dugaan markup yang sangat luar biasa. Diam. Apa jangan-jangan takut terseret sana sini? Lucu. Jadi artinya ya secara tidak langsung bahwa sudah jelas ini adalah menggunakan APBN, ya. Sudah jelas di situ bahwa ya janji dari seorang Jokowi yang tidak akan menggunakan APBN hanya omon-omon saja. Ya hanya omon-omon aja begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah warisan dari seorang Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto menanggung beban yang sangat luar biasa, bos. Ya, padahal ini sudah banyak kritikan dari pakar-pakar teknologi begitu kan ya, untuk hati-hati masalah soal kereta cepat ini, soal WUS ini. Dan kita lihat saja kalau ada dugaan markup sampai sekarang ya KPK ya tidak bisa bertindak apa-apa begitu kan. Artinya apa? Artinya sekarang sudah tidak berkutik untuk melanjutkan ke dugaan markup itu begitu. Nah, kita lihat saja sering dikatakan oleh Profesor Mahfud MD begitu, jangan-jangan ada dugaan markup yang sebagainya. Nih, Istana pastikan hutang kereta cepat ya WUS ini Jakarta Bandung dibayar pakai APBN. Kan ngeri. Apalagi nanti begitu kan ya, apalagi nanti Jakarta Surabaya begitu kan. Apalagi Jakarta Surabaya nanti ya, apakah tetap menggunakan APBN ya atau tidak begitu. Saya kira masyarakat sudah muak begitu kan yang melihat pemerintah-pemerintah yang kemudian ini tidak menggunakan APBN, tapi ujung-ujungnya menggunakan APBN. Nah, kalau memang benar-benar menggunakan APBN ya silakan. Ya silakan dong begitu kan ya. Sampaikan yang baik kepada publik, kepada masyarakat. Jangan lu kemudian tiba-tiba jadi beban rakyat. Jadi pada akhirnya Pak Purbaya sekarang ini begitu kan sudah tidak berkutik di situ begitu. Tidak berkutiknya dalam segi apa, Bang? Ya kabarnya tidak akan menggunakan APBN. Tapi ya sekarang ini ya kabarnya menggunakan APBN. Ya, mau bagaimana lagi? Artinya kan Pak Purbaya sehebat apapun Pak Purbaya, ya, kalau tidak sesuai dengan kebijakan yang namanya kebijakan presiden, ya tidak bisa dong, ya. Ogah-ogahan awalnya, kekeh begitu kan ya untuk bayar hutang kereta cepat. Tapi sekarang nyatanya ya tidak sesuai dengan fakta dan realita. Udahlah Pak Purbaya, ya yang sejak awal saya mengidolakan sekali. Wih, kayaknya ini sangat bagus begitu kan ya. Pak Purbaya punya terobosan baru, sat sana sini. Tapi ya pada akhirnya tidak kuat juga. Pada akhirnya ambiar juga, tumbang juga pada akhirnya. Jadi bisa saja ini diprediksi bahwa ya Jokowi masih kuat begitu kan. Soal kebijakan-kebijakan seperti ini Presiden Prabowo Subianto hanya menerima beban saja. Saya yakin pasti Presiden Prabowo Subianto yang dikritik habis-habisan ini ya. Jokowi ketika dilanjutkan ini berhasil, nama Jokowi yang melembung begitu.
Tapi ya kita lihat saja begitu kan ya. Apakah masyarakat Anda setuju aja soal kereta cepat atau bagaimana begitu kan ya. Coba kita baca ya. Komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ini mana berani si Mulyono nongol. Dia kan modelnya kalau berhasil dia duluan yang maju. Kalau gagal ya tinggal korbankan saja anak buahnya. Itu kelakuan sejak kasus korupsi Transjakarta. Ini salah satu komentar netizen ngeri-ngeri sedap, Bos ya. Tempo hari yang pasang badan wos tidak ada masalah. Bukannya ya Prabowo ya yang mengatakan itu. Kirain pakai duit pribadi, ternyata pakai APBN. Kenapa nggak Termol aja yang bayarin itu, yang selalu muja-muja ya? Ini salah satu yang kemudian disampaikan oleh publik begitu kan ya, yang disampaikan oleh publik, dan pada akhirnya Istana begitu kan buka suara ya, Mensesnek sudah buka suara soal hutang kereta cepat ini. Ini menandakan bahwa kereta cepat tetap lanjut ya, tapi dibayar pakai APBN. Nah, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek ya Prasito Hadi memastikan bahwa pembayaran ya kewajiban utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS ini ya akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung menggunakan ya APBN. Ya, APBN itu kan uang rakyat. Ya jelas di situ Pak Purbaya lagi mengamankan itu begitu kan ya. Tapi Pak Purbaya tidak berkutik juga, tergantung presiden. Presiden tidak berkutik juga dengan beban yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi di masanya menjadi beban kepada Presiden Prabowo Subianto, mau tidak mau harus dicarikan solusi. Solusinya apa? Danantara yang kemudian digadang-gadang akan menjadi salah satu ya yang kemudian menjadi andalan negara kita untuk membayar hutang kereta cepat, ternyata masih ke APBN. Ini kan logikanya gimana begitu kan? Santai, ada Danantara. Ada 80 triliun ya. Kata Purbaya. Tapi untuk membayar APBN sekarang, untuk membayar hutang kereta cepat sekarang masih dilimpahkan kepada ya ke APBN. Makanya kalau dulu Pak Purbaya mengatakan bagaimana kalau 50 APBN, 50 Danantara dan sebagainya. Apakah Pak Purbaya masih mau ngotot seperti itu? Nah, kita tunggu saja. Jangan-jangan benar kata si Noel. Nasibnya akan buruk seperti si Noel. Akan dijebak soal kasus-kasus korupsi. Apakah benar seperti itu? Ini ngeri-ngeri sedap, Bos ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi Prasito ini menjelaskan, ya Mensesnek ini menjelaskan, meski ya sumber pendanaan telah dipastikan berasal dari APBN, pembahasan teknis melaksanakannya masih belum final. Ya, ini masih belum final. Proses tersebut saat ini masih berada dalam tahapan negosiasi dan pembicaraan ya soal teknis-teknis yang lain begitu kan ya. Seperti bagaimana soal bayar dan sebagainya. Kalau menggunakan APBN, kenapa masih berbelit-belit menggunakan teknis? Teknis sana, teknis langsung saja dibayar oleh APBN begitu kan ya. Gak tahu lagi kalau sistem pinjam begitu kan ya. Nah, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini atau WUS ini dibangun dengan total nilai investasi sekitar 7,2 miliar ya, sekitar 7,2 miliar US dollar ya, termasuk pembengkakan biaya ya, cost overrun-nya sekitar 1,21 miliar ya yang direncana awal begitu. Bahkan sekitar 75% pembiayaan proyek tersebut berasal dari pinjaman Cina. KCDB ya. Kalau nggak salah CDB. Kalau nggak salah CDB ini. Coba kita cek ya. Nah, isu pembiayaan WUS ini kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah siap bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek tersebut, termasuk kewajiban pembayaran 1,2 triliun per tahun. Bayangkan ya. Dengan PD-nya Prabowo mengatakan, gampang, gak usah ribut-ribut masalah WUS. Gak usah ribut-ribut, gampang, uangnya masih banyak. Ya, ternyata itu adalah uang rakyat. Aduh, gimana ini?
Sejak awal saya sudah respect Pak Purbaya. Sejak awal sudah respect ya sama Prabowo begitu kan ya. Pas dengar-dengar mulai nampaknya beban dari kebijakan seorang Jokowi ini sudah mulai dirasakan oleh Presiden Prabowo begitu kan. Dan pada akhirnya mau tidak mau begitu kan ya, tidak sesuai dengan fakta realitas sejak awal yang Jokowi mengatakan bahwa haram hukumnya kalau menggunakan APBN. HUS ini, kereta cepat Jakarta Bandung ini tidak akan menggunakan APBN kabarnya. Tahu-taunya begitu kan. Tahu-taunya menggunakan sekarang ini. Walaupun secara tidak pasti menggunakan APBN begitu, tapi tetap akan menggunakan APBN. Coba kita lihat saja pernyataan dari Pak Mansusnek di situ begitu kan. Belum fix secara teknis, tapi pembayaran bisa saja APBN. Kan ngeri pada akhirnya, ya. Jadi Pak Purbaya menegaskan pada waktu itu begitu kan ya, akan ogah-ogahan. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan secara final pembagian peran antara pemerintah dan Danantara soal struktural ya hutang HUS ini. Ia menyebutkan pemerintah ya cenderung menangani aspek ya infrastruktur, sementara Danantara akan menanggung ya bagian operasional atau rolling stock begitu kan. Ya kita saja. Kalau 50-50 pembayarnya silahkan begitu kan. Ya tapi kita lihat saja kalau dibebankan kepada APBN terus bagaimana? Karena orang-orang yang menikmati WUS ini hanya orang-orang tertentu. Seperti pajak kita begitu kan ya, seperti pajak kita ya, bayar ke APBN, digunakan dimasuk ke APBN. APBN-nya digunakan WUS. Kita belum merasakan bagaimana kereta cepat itu. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di desa itu belum merasakan itu, tapi sudah kena pajak, Pak. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian harus menjadi pertimbangan begitu kan. Ya saya pribadi yang menolak untuk menggunakan APBN begitu. Mending ke yang lain aja begitu kan. Ya dan antara kan masih banyak uang sebenarnya. Agak lucu ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.